percaya. Lalu bagaimana kata-kata saya ini bisa dijadikan karena saya bermimpi dari Yesus. Lalu saya katakan Yesus Tuhan. Siapa yang bisa percaya? Nah itu. Sama halnya kalau saya mencuri, saya mau ditangkap. Nah, saya nggak bisa ditangkap karena nggak ada barang bukti. Sekalipun saya katakan, ya saya tidak mencuri, saya tidak mencuri. Padahal saya mencuri. Nggak bisa saya dilaporkan karena nggak ada barang bukti. Makanya kata-kata itu tidak bisa, Bu, kecuali ada bukti. Nah, bagaimana saya mau percaya dengan kata-kata Ibu sementara tidak ada data yang tertulis? Begitu, Ibu. Tuh. Jadi semua itu dalam Bible. Tadi Ibu sudah mengatakan tidak ada kata-kata Yesus tuh. Ada, Bu, tertulis dalam Bible mengampuni, tapi Begini bukan ya, Yesus. begini. Allah Tuhan, Elohim yang mengampuni, bukan Yesus. Ada tertulis. Nah, Ibu sudah mengakui, ya tidak ada tertulis pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan. Ibu sudah mengakui, Ibu menuatkan Yesus karena mujizatnya. Sementara di dalam Bible, Bapa yang minta disembah. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu. Itu pengakuan Elohim. Dan pengakuan Yesus tidak ada seperti itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Dan jangan membuat patung menyerupai apapun di muka bumi ini. Itu perkataan Elohim. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Tuhan Yesus. Gak pernah. Tapi Ibu menuatkan Yesus karena perbuatan mujizat. Nah, mujizatnya apa? Ibu bilang, mengampuni. Bu, kalau sekedar mengampuni, saya pun bisa mengampuni. Saya bisa. Contohnya sintrogasi. Atau saudara iman saya di bawah. Mereka menghina saya. Pada itu, setelah itu dia minta, Bunda maafin aku ya Bunda. Saya maafin, saya ampuni. Bunda, tadi kan Bunda, ku ambil duit Bunda 100.000. Ampuni aku ya Bunda, ku ampuni. Kalau kada sekedar kata mengampuni, saya pun bisa. Nah, artinya apa? Yang memiliki. Ibu sudah mengatakan, ya, Yesus itu diberikan kuasa. Ibu sudah mengakui. Yesus punya kuasa karena diberikan Elohim. Nah, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan adalah yang memberikan, bukan yang diberikan. Siapa yang memberikan kuasa ini? Elohim. Ya, Matius 28. Ya, buat kepercayaanmu. Saya kan mengatakan kepercayaan saya. Bukan kepercayaanku lu Bibel loh. Aku Saya kan ngomong nggak Bibel, Bu, bukan kepercayaanku loh, Bu. Bibel. Kalau percayaanku. Lanjut. Saya tadi kan nggak bilang untuk mempercayain Anda itu untuk mempercayain saya. Enggak ada saya bilang. Bu, saya tidak ngomong, Bu, saya tidak ngomong kepercayaan saya. Saya mau ngomong isi Bible. Bible yang ngomong, bukan saya. Yang mengatakan ini, akulah Tuhan Allahmu, Keluaran 20, Bu, nomor 1 sampai 17. Hukum Taurat. Sebenarnya begini. Bukan Begini, omongan Mbak. saya. Sebentar ya, sebentar. Sebenarnya saya masuk tadi ke room ini bukan untuk membahas isi Alkitab, bukan. Saya tadi tujuan saya masuk ke room ini karena mbaknya tadi mengatakan apa ya, yang mengganjal di hati, yang mengatakan oten-oten begini, oten-oten begitu. Itu tadi sebenarnya tujuan saya masuk. Buat apa kita mencela-cela orang? Siapa Itu yang tadi tujuan mencela, saya Bu? sebenarnya masuk. Kalau membahas mengenai isi-isi Bible itu, jujur, saya kurang paham dengan isi Bible karena saya bukan pendeta, bukan. Saya masih jemaat awam. Jujur aja. Oh, Ibu tadi yang ngaku nyanyi. Aduh Bu, aduh Oten, mengapa engkau tak waras selama engkau menuhankan yang keluar dari VV. Berliku-liku, otakmu berbelok-belok, sarafmu sehingga kamu gila menuhankan manusia. Gara-gara itu, lagu itu. Kan memang fakta. Aku tidak mencela, aku menyanyikan lagu ini. Ini karanganku sendiri supaya menyadarkan kalian. Aduh, Faktanya di mana? Oten. Faktanya di mana? Ada tertulis ke Oten itu seperti itu. Kamu tahu? Loh, barusan pengakuan Ibu menuankan Yesus kan tidak ada tertulis. Ibu menuankan Yesus karena apa? Karena apa? Karena ada mujizat, dia diberikan mujizat. Barusan Ibu ngomong. Lah, dia yang barusan ngomong kok dia nanya. Dia barusan ngomong, saya menuatkan Yesus karena Yesus diberikan mujizat.
memberikan orang makan 5.000 orang. Barusan loh. Makanya ku katakan, aduh Oten, kenapa kalian tidak waras? Kalian tidak waras selama kalian menuhankan dia keluar dari VV. Lah, sekarang saya tanya, yang ibu tuhankan itu keluar dari mana? Dari omonganmu itu aja kita udah bisa menilai itu bahwa imanmu itu masih segini loh. Kenapa saya katakan? Oh, ya udah. Imanku masih segini. Dari berbicara mau. Ya udah, sekarang gini, bicara aku tidak sopan. Oke, bicara aku tidak sopan kan? Dulu. Setiap kita yang beragama itu diajarkan untuk berbicara yang sopan. Dari cara bicaramu itu bilang VV dari tadi, itu udah suatu kesalahan loh. Dari hal kecil kamu sudah salah. Yaudah. Tuhan Ibu keluar dari mana? Yaudah. Jangan kotor. Oke. Yaudah. Biar gak kotor ajarin saya. Tuhan Ibu keluarnya dari mana? Enggak usah dibahas yang begituan. Enggak usah kamu bilang dari yang begituan. Ya. Itu kemaluanmu loh. Itu kemaluanmu loh. Kemaluan kamu. Kamu sendiri. Yang punya. Iya, itu kemaluan saya. Kemaluan saya. Ya udah, itu kemaluan saya. Sekarang saya tanya. Kemaluan kamu. Aduh, kasihan saya lihat. Kasihan saya lihat kamu. Kasihan saya Ibu. Yaudah. Oh tidak, saya perlu kamu kasihani. Yaudah kalau gitu. Yaudah, Tuhan Ibu keluar dari mana? Yaudah, Tuhan Ibu keluar dari mana? Tuhan Ibu keluar dari mana? Itu yang kamu harus bahas, Tuhan Ibu. Pastinya kamu sudah tahu. Itu tidak perlu dibahas. Itu biar suatu kamu itu mencari celah seseorang. Saya tahu itu. Kau mencari celah. Untuk mau kamu tertawain. Untuk mau kecelah, mau tertawain, mau kamu ejek. Bukan diejek, Ibu. Mbak gini, banyak ustadz yang sudah saya kenal dan juga dekat dengan keluarga saya. Gak usah bawa ustadz, gak usah kok jadi curhat, gak usah bawa itu Bu, gini Bu. Mereka artinya tidak gini seperti Bu. kamu. Kok bawa ustadz loh.